saya Mutia, NIM 411200-115. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang saya telah pelajari tentang aspek hukum dalam pembangunan. Nah, materi apa aja sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas itu yang pertama ada manajemen klaim proyek. Terus yang kedua ada arbitrase, yang ketiga ada etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Nah, sebelum kita ke 3 materi itu, ini ada teman-teman yang nggak tahu apa-apa aja yang ada di dunia konstruksi itu. Ini yang akan kita bahas. Jadi di dalam dunia konstruksi itu ada yang disebut sebagai penyedia jasa dan ada yang disebut sebagai pengguna jasa. Penyedia jasa itu siapa sih? Nah, penyedia jasa itu biasanya adalah kontraktor. Sedangkan pengguna jasa itu biasa disebut dengan owner atau pemilik yang meminta kepada kontraktor. Jika kontraktor dan ownernya ini bersepakat, maka terciptalah sebuah kontrak. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalnya owner dan kontraktornya itu tidak sepaham atau tidak sejalan, atau kadang mungkin mereka sedikit ada pertengkarannya karena dari kontrak yang mereka sepakati ada sedikit miskomunikasi. Nah, itu nanti bisa diadakan suatu klaim. Klaim itu apa sih? Nah, klaim itu memiliki dua pandangan. Yang pertama ada di dunia barat, yang kedua ada di Indonesia atau di dunia timur. Pandangan dari dunia barat itu, kepustakaan barat menyatakan bahwa klaim adalah suatu permintaan atau demand dan bukan tuntutan. Jadi mereka itu menyatakan bahwa ini tuh suatu permintaan, bukan tuntutan. Jadi inilah sebenarnya definisi klaim yang benar. Sedangkan di Indonesia itu, kepustakaan Indonesia menyatakan bahwa klaim adalah suatu tuntutan. Sekali lagi di garis bawahnya adalah sebuah tuntutan. Karena itu mungkin klaim ini terdengar suatu hal yang negatif sehingga kurang disukai. Selanjutnya ada klaim konstruksi. Klaim konstruksi itu apa sih? Klaim yang timbul dari sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi antara pengguna jasa dan owner dan penyedia jasa atau kontraktor, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa, atau dengan pemasok bahan, atau antara pihak luar dengan pengguna penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Ini menurut Yasin. Sedangkan manajemen klaim itu apa sih? Manajemen klaim itu merupakan proses yang dibutuhkan untuk mencegah klaim konstruksi jika timbul untuk menanganinya secara tepat apabila klaim tersebut terjadi. Bentuk klaim itu biasanya biaya dan atau waktu, karena ini merupakan dua hal yang krusial dalam kontrak konstruksi. Sebab timbulnya klaim itu ada 3. Yang pertama sebab umum, kemudian sebab pengguna jasa, dan ketiga ada sebab penyedia jasa. Nah, yang pertama kali kita bahas itu sebab umum dulu. Sebab umum itu yang pertama ada sebab komunikasi. Nah, sebab dari komunikasi ini biasanya sangat berpengaruh sekali terhadap timbulnya klaim. Seperti misalnya kontraktor mengetahui adanya kejanggalan, misalnya kok ini aneh gitu di kontraknya, atau mungkin pengguna jasa juga merasa kok ini ada yang aneh dalam bangunannya kayak gitu. Nah, itu bisa juga menyebabkan timbulnya klaim. Yang kedua ada administrasi kontrak. Nah, ini biasanya kelengkapan dokumen kontrak yang dibutuhkan kurang lengkap. Terus yang ketiga ada waktu pekerjaan. Nah, waktu pekerjaan ini merupakan yang paling banyak menyebabkan timbulnya klaim. Seperti yang tadinya mau dibangun suatu gedung A, tadinya mau dibangun selama 30 hari, kemudian memanjang menjadi 35 hari. Nah, itu bisa menyebabkan timbulnya klaim. Terus yang keempat ada kejadian eksternal. Kejadian eksternal ini biasanya terjadi saat pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak, tapi ini di luar batas kemampuan baik dari pengguna jasa maupun penyedia jasa. Selanjutnya tafsiran bahasa kontrak. Ini biasanya terjadi pada kontrak internasional, di mana salah satu pihak tidak mengerti bahasa dari kontrak tersebutnya sebab dari owner atau pengguna jasa. Nah, biasanya ini yang pertama itu ada informasi tender yang tidak sempurna, baik dari desain, bahan, spesifikasi. Jadi owner ini seringkali merubah desain yang mereka inginkan. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan klaim untuk
kontrak. Yang kedua adalah penyelidikan site yang tidak sempurna. Berarti saat misalnya menyelidiki tanah, mungkin tanahnya itu terlalu lunak tapi disebutkannya keras, sehingga akan menyebabkan klaim saat misalnya si kontraktor menyelidiki ulang site tersebut. Terus yang kedua itu reaksinya lambat, yang ketiga reaksinya lambat, yang keempat alokasi resiko yang tidak jelas, yang kelima keterlambatan pembayaran. Nah, ini merupakan hal yang krusial karena saat mereka melakukan suatu kontrak, kadang si ownernya ini seringkali tidak menunda-nunda pembayaran seperti itu. Terus yang terakhir adalah larangan metode kerja tertentu. Nah, selanjutnya ada sebab dari kontraktor. Ini biasa yang pertama itu pekerjaannya cacat. Kenapa pekerjaannya cacat? Karena mungkin dia menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan kelayakannya. Terus yang kedua keterlambatan penyelesaian, yang ketiga klaim tanding, yang keempat pekerjaan tidak sesuai ekspektasi, ini sering kali terjadi, dan yang kelima bahan yang dipakai tidak memiliki syarat garansi. Terus proses pengajuan klaim. Nah, untuk proses pengajuan klaim ini, yang pertama kali itu kenapa sih adanya klaim? Nah, itu karena adanya perubahan pekerjaan. Jika terjadi perubahan pekerjaan, maka kontraktor atau penyedia jasa itu harus memberitahukan perubahan pekerjaan. Nah, perubahan pekerjaan ini itu harus diberitahukan dalam bentuk tertulis. Setelah itu, jika perubahan pekerjaannya diketahui setelah pekerjaannya dilakukan, maka dikategorikan sebagai perubahan tidak resmi. Nah, akan tetapi jika kontraktornya gagal menyampaikan pemberitahuan dalam jangka waktu 28 hari, maka kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan. Selanjutnya, jika pemberitahuan perubahan pekerjaannya sudah dilakukan, maka kontraktor akan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti dokumen pokok, laporan saksi ahli, foto dokumentasi, dan lainnya. Setelah itu, maka harus dilakukan evaluasi dokumen untuk membuktikan apakah dokumen klaim yang dinyatakan oleh kontraktor itu sesuai dengan kenyataan lapangan atau tidak. Jika si sang owner menyetujui, maka jika owner atau pengguna jasa menyetujui, maka owner akan mengeluarkan perintah perubahan pekerjaan atau variation order. Nah, variation order ini dalam jangka waktu 42 hari setelah menerima suatu klaim. Jika selanjutnya telah mengeluarkan perintah perubahan pekerjaan, maka diterbitkannya amandemen kontrak. Jika evaluasi dokumennya tidak menyetujui, maka klaim ini tidak akan disahkan. Nah, untuk proses manajemen klaimnya sendiri itu yang pertama ada identifikasi tuntutan, di mana outputnya akan ditetapkan dari klaim dan dokumentasi. Yang kedua itu ada kuantifikasi tuntutan, di mana biaya lapangan dan tidak langsung tambahan waktu serta dokumentasi akan diberikan. Terus yang ketiga ada pencegahan tuntutan, yaitu adanya perubahan dan tidak adanya klaim untuk hasil akhirnya. Setelahnya adalah pemecahan tuntutan. Nah, ini penyelesaian klaim dan penetapan kontrak. Apa sih yang terjadi kalau misalnya udah ada klaim nih? Nah, itu ternyata baik dari kontraktor atau owner itu tidak menerima, masih belum bersepakat. Nah, nanti akan ada sengketa dari kedua belah pihak. Nah, untuk mencegah sengketa ini, maka salah satu jalannya adalah dengan arbitrase. Nah, arbitrase ini adalah istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Sumber hukumnya ini untuk pelaksanaan arbitrase itu ada yang pertama itu pasal 337 HIR. Ini menjadi landasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Selanjutnya ada pengakuan pelaksanaan arbitrase, itu dicantumkan dalam UU nomor 14 tahun 1997 yang kemudian diganti dengan UU nomor 35 tahun 1999 dan Keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981. Kenapa sih kita memilih arbitrase? Kenapa nggak lewat persidangan aja? Karena ini biasanya para pihak baik dari kontraktor maupun owner bisa memilih seorang arbiter. Jika masing-masing memilih satu, maka dari kedua belah pihak harus memilih arbiter yang ketiga. Setelah itu proses majelis arbitrasi itu konfidensial dan bisa menjamin rahasia dan publisitas yang tidak kehendaki, tidak seperti di pengadilan yang bisa diadakan pengadilan terbuka. Selanjutnya, putusan arbitrasi itu memberikan win-win solution dan putusan arbitrasi itu final dan mengikat. Caranya cepat dan tidak mahal daripada kita harus mengeluarkan biaya dari proses pengadilan. Nah, jenis arbitrase ini ada dua, ada ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc itu merupakan arbitrase individu, sedangkan arbitrase institusional itu merupakan arbitrase yang dibentuk oleh suatu institusi, seperti yang ada di Indonesia itu ada namanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BANI. Agar tidak ada persetujuan antara atau sengketa itu, maka kedua pihak itu perlu membutuhkan adanya etika, gimana sih cara kita menyikapi jika adanya sengketa juga maupun tidak ada sengketa. Nah, etika sendiri merupakan pandangan hidup atau pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku dan kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika itu juga ada namanya etika profesi, yaitu suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Sedangkan profesi sendiri itu apa sih? Nah, profesi sendiri itu kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Mungkin dari kata profesi ini kita sering dengar yang namanya profesional. Nah, profesional itu merupakan seorang yang benar-benar ahli dalam bidangnya dan mengandalkan keahliannya sebagai mata pencahariannya. Nah, seorang profesional ini harus mampu menguasai ilmu pengetahuan yang secara mendalam, melakukan kreativitas dan inovasi dalam bidang yang digelutinya, serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Mungkin kita sering dengar juga yang namanya kode etik profesi. Nah, ini merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Pada umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka termasuk dalam kategori norma hukum. Nah, fungsi dari kode etik ini apa sih? Yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi sebagai sarana kontrol masyarakat bagi masyarakat profesi serta mencegah campur tangan pihak dari luar organisasi profesi. Terus yang kedua ada prinsip. Nah, prinsip dari kode etik ini apa sih? Yaitu sebagai tanggung jawab, keadilan, dan otonomi. Serta apa sih tujuan dari adanya kode etik ini? Nah, yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, terus menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, mutu profesi, dan organisasi profesi. Selanjutnya itu meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, serta mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang terakhir itu menentukan baku standarnya sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang persentase untuk aspek hukum dalam pembangunan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.